Alhamdulillah Rabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dilan nabiyyi badan amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil alamin, pada pagi hari ini pertama-tama dan yang paling utama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang hari ini. Allah masih beri kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul bermuhajah kembali untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang sangat kita cintai ini. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini kita mulai, ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan. Yang pertama adalah kondisi keuangan masjid. Adapun penerimaan infak Jumat pada tanggal 5 Juni 2026 sebesar 4.105.000. Itu yang biasa itu. Kas masjid sampai tanggal 4 Juni sebesar 8.977.000. Subsidi dewan masjid sebesar 17 juta. Jadi total pemasukan adalah sebesar 30.082.000. Adapun pengeluaran sampai tanggal 11 Juni, operasional Jumat tanggal 5 Juni sebesar 1.755.000. Operasional masjid bulanan 5.275.000. Takjil Senin dan Kamis sebesar 1.120.000. Operasional kajian Kamis sebesar 1.700.000. Operasional pesantren Rahmatul Alamin sebesar 4.005.000 rupiah. Jadi total pengeluaran sebesar 13.855.000. Sehingga saldo akhir pada siang hari ini Jumat 12 Juni sebesar 16.227.000 rupiah. Informasi yang selanjutnya adalah terkait dengan kajian kami sore. Untuk tema pekan pertama adalah fikih ibadah perspektif 4 madhab yang diisi oleh Ustaz Dr. Haji Rahmawan Octavian Talsema. Pekan kedua adalah Sirah Nabawiyah yang diisi oleh Ustaz Profesor Dr. Andi Adriansa. Pekan ketiga adalah kitab Riyadhus Shalihin yang diisi oleh Ustaz Ali Junifer LCMA. Dan terakhir adalah pekan keempat adalah kajian tafsir surat pilihan yang diisi oleh Ustaz Faisal Abdul Aziz Arbi LCMA. Adapun yang bertindak sebagai khotib pada siang hari ini adalah Al-Ustaz Haji Abdurrahman Dasrul SPDI. Alhamdulillah beliau sudah di tengah kita dengan bertemakan muhasabah diri. Adapun muazin pada siang hari ini adalah Bapak Ahmad Yusri, dan waktu sholat Jumat tepat pada pukul 11.55. Informasi berikutnya adalah kami mengajak seluruh jamaah HM yang belum terdaftar sebagai muzaki untuk segera bisa bergabung menjadi muzaki di HM. Adapun manfaat yang didapat antara lain adalah mendapatkan pahala amal jariah dari Allah SWT. Yang kedua, mendapatkan layanan ambulan gratis. Yang ketiga, mendapatkan santunan kematian. Yang keempat adalah mendapatkan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan. Yang kelima, mendapatkan THR untuk istri yang ditinggalkan. Yang keenam adalah mendapatkan kalender tahunan. Karena setiap penghasilan yang kita terima adalah hak saudara kita yang membutuhkan di dalamnya. Maka dari itu kami menghimbau dari DKM bagi jamaah yang ingin bergabung menjadi muzaki dapat segera menghubungi pengurus HM. Semoga dengan kita menjadi muzaki HM, insya Allah mendapatkan pahala yang terus mengalir dan semakin berkah dan lapang rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya adalah himbauan bagi jamaah sebelum sholat Jumat dimulai. Kami berharap bagi jamaah yang sudah di dalam masjid agar bisa mengisi soft top yang di depannya. Sekali lagi untuk bapak sekalian yang berada di soft belakang bisa untuk merapat ke soft depannya terlebih dahulu. Kemudian jamaah yang ingin masuk ke soft di depannya dimohon untuk tidak melangkahi pundak jamaah yang lain. Bagi jamaah yang lain yang membalas komunikasi, mohon untuk segera bisa memastikan kondisi ponselnya sudah tersilent atau sudah dinonaktifkan sementara. Untuk informasi yang selanjutnya adalah himbauan kepada para jamaah sangat penting sekali, mohon diperhatikan.
bagi jamaah ketika khotib sudah naik mimbar agar tidak ada aktivitas selain fokus kepada khotib supaya tidak merusak amal pahala di dalam sholat jamaah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وتم علينا نعمة بأعظم دين شرع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat Jumat kita insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kelak yaumil akhir Allah berikan syafaatnya kepada kita. Marilah terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan perbekalan kita yang terbaik di saat menjalankan kehidupan kita di dunia ini maupun saat nanti menghadap Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua insyaallah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepadanya. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Islam ini mengajarkan kepada kita di saat menjalankan kehidupan kita di dunia ini dengan seluruh aktivitas duniawi kita, maka ada kalanya saat-saat tertentu kita melakukan sesuatu itu penuh dengan kekurangan, dan setiap yang kita lakukan jauh dari kesempurnaan. Itulah sebabnya sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu bagaimana memperbaiki dirinya. Islahun nafs. Dan Islam mengajarkan kepada kita dua hal dalam Islam ini: islahun nafs wa islahun li ghairih. Bagaimana kita mampu untuk terus memperbaiki diri kita, tapi tidak hanya cukup itu, tapi kita juga harus bisa memperbaiki orang lain. Tapi mulailah dari dirimu, ibda binafsi. Mulai dari dirimu ketika saat engkau memperbaiki dirimu kepada yang lebih baik. Maka dalam Islam diajarkan kepada kita ada sarana untuk memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik. Karena sesungguhnya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin.
Dan orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin. Dan orang yang beruntung atau orang yang dilaknat oleh Allah atau yang merugi adalah orang-orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itulah pentingnya kita selalu untuk memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik. Dan Islam mengajarkan salah satu sarana yang harus kita adalah muhasabah diri. Muhasabah diri kita, evaluasi diri kita, introspeksi diri kita, koreksi diri kita. Dan muhasabah itu tidak menunggu momen-momen tertentu. Seringkali kita salah kaprah dengan muhasabah. Kita menunggu muhasabah itu ketika saat ada momen-momen tertentu. Padahal sesungguhnya muhasabah itu tidak menunggu waktu dan momen-momen tertentu. Kapanpun seorang mukmin harus senantiasa memuhasabah dirinya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu di dunia ini sebelum engkau dihisab oleh Allah kelak di yaumil akhir. Itulah sebabnya seorang mukmin itu selalu menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya. Ada sebuah hadis Rasulullah ketika mengatakan, ini menjadi renungan bagi kita. Hari ini yang harus kita lakukan menghisab diri lebih banyak. Karena Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Rasulullah mengatakan tidak akan beranjak kaki seorang mukmin, seorang hamba di hadapan Allah kelak di yaumil akhir sebelum Allah bertanya kepadanya tentang 4 hal. Ini perlu kita muhasabah diri kita. Pertama, Allah akan tanya tentang usia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita habiskan untuk apa saja usia yang sekian tahun lamanya Allah berikan kepada kita. Untuk apa kita habiskan usia itu? Ataukah semuanya hanya kita gunakan untuk dunia tanpa kita memikirkan akhirat? Tenaga yang selama ini kita berikan oleh Allah, kekuatan, tenaga, kemana kita habiskan itu seluruhnya? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat beribadah kepada Allah, walaupun sesungguhnya di antara kesibukan-kesibukan duniawi kita, tapi seluruhnya itu bisa menjadi ibadah di sisi Allah kalau tujuannya adalah akhirat. Ilmu yang sudah kita ketahui, sudahkah kita mengamalkan? Dan yang paling dahsyat pertanyaan Allah adalah ketika saat harta yang kita miliki, maka terhadap harta ada 2 pertanyaan, kata Nabi SAW. Dari mana engkau dapatkan harta itu? Dan untuk apa engkau gunakan harta itu? Inilah pertanyaan yang paling dahsyat. Dan hari ini kita harus muhasabah setiap saat. Bagaimana harta yang kita peroleh hari ini, sudahkah kita dapatkan dengan cara yang halal? Atau jangan-jangan kita dapatkan dengan cara yang haram, menipu kita, berbuat curang kita? Bertanggung jawabannya di hadapan Allah. Lalu ketika saat kita mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, sudahkah kita gunakan dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah? Sudahkah harta itu kita gunakan untuk itu? Ini perlu muhasabah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu sebagai landasan kita muhasabah ini bagi orang beriman, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sudah menjelaskan dan perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, cobalah engkau perhatikan, kata Allah, coba engkau lihat dirimu, apa yang sudah engkau lakukan hari ini untuk hari esokmu. Sudahkah kita mengevaluasi diri kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita? Ataukah kita hanya menghabiskan waktu ini dengan hanya berhura-hura kita ingin memiliki dunia sepenuhnya, tapi kita tidak pernah memikirkan hari esok kita, yaitu akhirat. Padahal Allah sudah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu, kata Allah, bagimu lebih utama dibanding dunia. Dunia hanya sebagai sarana untuk menuju kebahagiaan akhirat. Evaluasilah diri kita. Lihatlah, kata Allah, apa yang sudah engkau perhatikan, apa yang sudah engkau lakukan, engkau persiapkan untuk hari esok. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, seseorang ketika saat masuk ke dalam kuburnya dan dia tidak memiliki perbekalan, maka bagaikan seorang yang berlayar di tengah lautan yang tidak memiliki bahtera. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang ketika mengarungi lautan tanpa dia perahu, memiliki perahu atau sebuah kapal, maka dia akan tenggelam. Dan Abu Bakar mengatakan, seperti itulah orang dikalak di kuburnya ketika saat dia tidak memiliki perbekalan
Bekalan hari ini dia persiapkan untuk hari esoknya, maka dia seperti orang tenggelam di lautan, dan dia akan berteriak sekuat-kuatnya, tapi tak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dan Rasulullah SAW mengatakan, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas, kata Nabi SAW, seorang yang cerdas. Rasulullah SAW tidak mengatakan seorang yang pintar, tapi seorang yang cerdas. Yang cerdas itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya, memuhasabah dirinya, mengoreksi dirinya, lalu dia melakukan sesuatu terhadap koreksiannya. Artinya ketika saat dia menemukan sesuatu yang berkurang dalam dirinya, ketika saat mengevaluasi dirinya, maka dia akan perbaiki dirinya. Inilah menjadi dasar perubahan bagi seorang mukmin ketika saat dia mengevaluasi dirinya. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu pertanyaannya, kapan saatnya kita mengevaluasi diri? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa muhasabah itu tidak menunggu momentum, bahwa muhasabah itu tidak menunggu waktu-waktu tertentu, tapi muhasabah dilakukan seorang mukmin. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, yang pertama adalah al-muhasabatu qabla al-amal. Bagaimana seseorang itu ketika saat aku melakukan amalnya, maka muhasabah pertama yang harus dia lakukan sebelum dia melakukan amal itu. Muhasabah diri kita. Apa yang dimuhasabah sebelum kita beramal? Yang pertama adalah muhasabahlah tentang niat kita melakukan itu. Apa tujuan kita? Apa niat kita? Sudahkah karena Allah kita lakukan itu, atau hanya karena seseorang atau dunia? Perlu dimuhasabah. Karena keikhlasan itu adalah nilai yang paling besar dalam ibadah. Innamal a'malu binniyat. Semua amal yang kita lakukan tergantung niatnya. Lalu apa? Ketika saat kita melakukan sebuah amalan, sudahkah kita muhasabah itu dan kita karena Allah? Lalu sesuaikah apa yang akan kita lakukan itu dengan perintah Allah? Sesuaikah dengan apa yang digariskan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah? Sudahkah sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu perlu kita muhasabah sebelum kita melakukan sebuah perbuatan, termasuk apapun itu. Dunia ini seluruhnya, apapun aktivitas kita, bekerja kita pun, cobalah muhasabah diri kita. Sudahkah apa yang saya lakukan ini sesuai dengan aturan Allah? Ataukah jangan-jangan selama ini kita selalu curang dengan waktu yang sudah diberikan kepada kita? Alhamdulillah. Lalu yang ketiga, muhasabah sebelum beramal. Sesuaikan dengan kemampuan kita sebelum kita melakukan sebuah perbuatan tersebut. Mampukah kita atau di luar kemampuan kita? Ini perlu untuk kita lakukan. Lalu yang kedua, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-muhasabatu ma'al amal. Bagaimana di saat kita melakukan sebuah perbuatan itu, perlu kita muhasabah. Apa yang dimuhasabah saat melakukan amal itu? Menjaga keikhlasan kita ketika saat melakukan amal itu. Jangan sampai dirusak keikhlasan kita dengan hal-hal yang lain dalam melakukan sebuah amalan tersebut. Dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu yang disebut dengan ihsan dalam Islam. Seseorang yang melakukan apapun perbuatan dia, walaupun sifatnya duniawi, yang niatnya karena Allah, maka dia akan lakukan dengan itqanul amal, profesional, dengan yang terbaik. Itulah ciri seorang mukmin ketika melakukan sebuah perbuatan atau pekerjaan. Lalu yang ketiga, al-muhasabatu ba'dal amal. Muhasabahlah kita setelah kita beramal. Dan seringkali kita melakukan muhasabah itu hanya pada saat yang ketiga. Kita jarang memuhasabah diri kita di awal sebuah perbuatan atau saat melakukan perbuatan. Kita seringkali memuhasabah diri kita setelah melakukan sebuah amalan tersebut. Padahal sesungguhnya ini adalah langkah yang terakhir. Muhasabah diri kita setelah melakukan amal. Apa yang harus kita muhasabah? Adakah kekurangan dari yang kita lakukan tadi itu? Itulah yang perlu kita muhasabah. Apa kekurangannya? Sudahkah keikhlasan kita sudah cukupkah pada saat itu? Yang saat kita melakukan sebuah amalan tersebut, maka kalau ada kekurangannya, apa yang harus kita lakukan? Perbaiki diri kita. Itulah yang disebut islahun nafs atau islah al-islah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam hadis tadi Nabi mengatakan, al-qayyisu man dana nafsahu 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memuhasabah dirinya. Tapi Nabi mengatakan tidak hanya cukup itu.
Wa amila lima ba'dal maut, tapi harus ada action, harus ada sesuatu yang dilakukan olehnya, perubahan dari setelah dia memuhasabah apa yang dia lakukan. Maka ketika ada kekurangannya, maka dia harus memperbaiki itu. Itulah yang disebut dengan wa amila lima ba'dal maut. Dia melakukan sesuatu untuk hari esok kematiannya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah patokan bagi kita. Bagaimana seorang mukmin adalah orang-orang yang senantiasa untuk mengevaluasi dirinya, mengoreksi dirinya, karena inilah pijakan perubahan bagi seorang mukmin kepada yang lebih baik ketika saat dia memahami kekurangannya dan dia memperbaiki dirinya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayatin dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله